Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Maya Istiaji, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, dan kawan-kawan yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Adika Kia Fitria Solikah, kemudian ada Muhammad Nur dan Muhammad Anwar Mubarak akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dasar teori belajar. Pembahasannya di ruang kolaborasi ini ada tugas tentang memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Untuk kasus yang pertama itu, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEAN untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Untuk soal yang pertama itu, terkait kasus yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, terkait kasus tersebut, jawaban kami yang pertama itu, menurut kami yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal adalah karena penjelasan yang diberikan oleh guru sebelumnya dapat dipahami dengan baik, yaitu memberikan langkah-langkah pengerjaan soal dengan jelas kepada siswa. Sehingga walaupun dengan soal yang berbeda, siswa tetap mampu mengerjakannya dengan baik. Hal ini dikarenakan siswa tersebut paham langkah-langkah pengerjaan soal yang diberikan yang tidak hanya sekedar menghafalkan langkah-langkah dalam penyelesaian soal. Kemudian untuk jawaban yang B atau yang kedua, di kasus satu ini, metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika tersebut yaitu dengan cara metode drill atau latihan terus-menerus. Hal ini juga sejalan dengan penelitian DANE 2020 yang menyatakan salah satu metode pembelajaran yang memungkinkan agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran matematika adalah melalui metode drill. Metode drill ini sendiri adalah suatu cara mengajar di mana peserta didik melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar peserta didik memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan DANE 2023, yaitu dari analisis hasil evaluasi kelas 8A menunjukkan ada peningkatan yang sangat baik dari segi pemahaman siswa dan hasil belajar siswa dengan penerapan metode drill, di mana nilai rata-rata siswa pada saat tes awal adalah 58,75 dan nilai rata-rata pada tes akhir setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan metode drill adalah 80,54 dengan 19 siswa atau 79,1% mendapatkan nilai di atas KKM, yaitu di atas 65. Untuk kasus yang berikutnya akan dilanjutkan.
oleh pemateri selanjutnya. Baik, kemudian mengenai kasus yang kedua, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya itu belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Yang pertama, yaitu menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kemudian, mengapa kamu menyenangkan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, jadi untuk jawaban yang pertama, untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka dalam menyelesaikan tantangan belajar, Rina dapat mengikuti beberapa strategi dan pendekatan berikut. Yang pertama yaitu memahami tahapan perkembangan usianya, kemudian menerapkan kurikulum yang relevan. Yang ketiga itu penggunaan metode pengajaran yang sesuai dan relevan dengan pemahaman, minat, dan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir itu menyediakan lingkungan belajar yang mendukung. Kemudian untuk jawaban yang B, adapun alasan kami menyarankan penggunaan strategi dan pendekatan tersebut adalah yang pertama, karena sebagian besar peserta didik Ani itu belum bisa berhitung dengan lancar, maka perlunya memahami gaya belajar, apa yang cocok untuk mengajarkan hal tersebut sesuai perkembangan usianya. Kemudian yang kedua, penggunaan kurikulum merdeka merupakan salah satu kurikulum yang cocok digunakan untuk peserta didik Ani. Yang ketiga, penggunaan metode belajar yang sesuai merupakan salah satu penunjang keberhasilan seorang anak untuk dapat memahami pembelajarannya. Dan yang terakhir itu lingkungan belajar juga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman peserta didik. Dengan adanya lingkungan yang nyaman, peserta didik akan lebih mudah menyerap pembelajaran dan semangat mengikuti setiap proses materi yang diajarkan. Kemudian untuk yang kasus ketiga akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Iya, untuk kasus ketiga, di sini ada sebuah cerita. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajari materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks, deskripsi tentang pantai, dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus untuk menurut saya Pak Made itu sudah benar. Karena apa yang dilakukan Pak Made itu adalah agar setiap siswa bisa belajar dengan cara atau ciri khas daerahnya masing-masing. Seorang guru haruslah menyangkut pautkan sebuah materi dengan kekhasan daerah tempat ia mengajar, secara etnik, budaya, ataupun status sosial. Karena dengan begitu,
peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan dengan baik sesuai dengan kenyataan sosial di lingkungan peserta didik. Jadi apa yang dilakukan Pak Made itu sudah benar. Nah, penerapan prinsip pembelajaran apakah sudah relevan bagi Pak Made tadi? Menurut kami, ya, sudah relevan. Pembelajaran yang relevan yang dimaksud di sini adalah sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, sesuai lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi, peserta didik akan menangkap materi yang disampaikan karena merasa berhubungan dengan pembelajaran yang diberikan. Pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Pendidik pun perlu memberdayakan masyarakat sekitar komunitas, organisasi ahli dari berbagai profesi sebagai narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. Mungkin sekian dari kami. Tadi ada 3 kasus. Kasus pertama sudah dijelaskan, kedua sudah dijelaskan, kasus ketiga sudah dijelaskan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.